Mengandung benih Ustadz Muda. Bab 159. Kamu ini bukan anak kecil lagi yang harus diajarkan mana yang salah dan benar. Sekarang, kalau kamu melakukan kesalahan, itu pilihanmu sendiri. Aku tidak memintamu berbuat salah, sambung Anggara. Vera menunduk menangis. Dia mulai menyesali dirinya yang sudah banyak berprasangka buruk kepada Anggara. Kini, mendengar ungkapan Anggara, hatinya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Mas, maafkan aku yang selalu berpikir buruk ke kamu dan melihat kamu dari masa lalu, lirih Vera, di sela tangisnya. Oh, sudah terlanjur, Vera. Usahaku untuk berubah tidak kamu hargai, maka jangan salahkan aku jika tekadku sekarang adalah kembali ke masa lalu. Dek, Vera tersentak mendengarnya. Sedang, Rina tiba-tiba berlutut di bawah kaki Anggara. "Pa, maafkan aku. Jangan kembali ke masa lalu, mohon Rina, aku sadar bahwa akulah yang salah." Rina menangis di kaki sang ayah. "Tidak bisa. Kalian berdua lebih baik pergi dari rumahku." Anggara langsung menarik kakinya dan berlalu dari hadapan Vera dan Rina. Plak, Vera terkejut. Ia membekap mulutnya kembali ketika Anggara kembali mendaratkan tangan besarnya untuk menamparkan pipi Rina. Air mata Vera kembali bercucuran. Sungguh, dia tidak bisa melihat semua ini terjadi pada putrinya. Vera tahu bahwa Rina salah. Tapi, sebagai seorang ibu, apapun kesalahan putrinya, dia tetap tidak bisa melihat putrinya disakiti seperti itu oleh ayahnya sendiri. "Cukup, Mas, cukup. Kamu tidak bisa main tangan seperti ini kepada putrimu," cegah Vera, ketika tangan Anggara kembali terangkat, hendak menghakimi Rina lagi. "Bruk." Vera tersungkur ke lantai ketika Anggara mengibaskan kasar tangannya agar terlepas dari tangan Vera. Dia sungguh terlihat murka. "Mama." Rina langsung duduk dan memegang kedua bahu ibunya. "Ayo, Ma, berdiri." Vera menggelengkan kepala. Dia menangis. Sepertinya, Vera masih betah dengan posisinya yang seperti ini ataukah Vera merasa lemah dan tidak bisa berdiri lagi mendapati sikap Anggara yang sudah begitu keterlaluan kepadanya. "Ma, ayo berdiri," kata Rina lagi, berusaha menguatkan ibunya. "Kalian berdua memang pembangkang. Yang satunya berbuat salah, tapi tidak merasa paling terzalimi. Yang satunya lagi membela perbuatan yang salah. Apa sebenarnya kamu pernah hamil di luar nikah juga, Vera?" "Dek." Sakit rasanya hatinya Vera mendengar ucapan suaminya. Dengan lemah, Vera langsung berdiri di hadapan Anggara. Dia menggelengkan kepala tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Anggara tadi. "Jaga bicaramu, Anggara. Kamu boleh marah kepadaku. Tapi, jangan fitnah kesucianku sebagai seorang perempuan sebelum menikah denganmu. Aku perempuan baik-baik." Vera kali ini membela dirinya sendiri. "Kalau kamu perempuan baik-baik, kamu juga akan melahirkan anak yang baik. Tapi, buktinya, anakmu ini sudah berbuat dosa malah merasa paling terzalimi. Akalmu sakit." Anggara menahan segala kekecewaan atas sikap Rina. Dia benar-benar sakit hati dengan ucapan demi ucapan yang Rina lontarkan demi membela dirinya sendiri. Pun, Anggara tidak habis pikir dengan Rina yang masih saja membangkang walaupun sudah jelas kesalahannya. "Mungkin, Rina seperti ini karena didikan kita. Kita yang terlalu memaksa dia menjadi seperti yang kita inginkan, Mas, tanpa melihat kemauan Rina yang sebenarnya." Vera merendahkan suaranya. "Bodoh. Di luar sana, masih banyak orang tua yang lebih keras mendidik anaknya karena mereka tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Kalau si anak nurut, dia akan sukses. Karena tidak mungkin orang tua mau menyengsarakan anaknya sendiri," bantah Anggara. "Aku ini seorang CEO,
pebisnis yang mempunyai relasi luas. Rina akan kujadikan model yang akan dibayar mahal di setiap perusahaan, karena dia akan kutetapkan sebagai bagian dari perusahaanku, menjadi milik perusahaanku. Kalau Rina menjadi aset paling berharga di perusahaanku, itu artinya dia akan dibayar mahal oleh perusahaan lain yang memintanya. Semuanya sudah kusiapkan dengan baik. Tapi, anakmu tidak mau nurut, Vera. Terang Anggara. Aku menjadikannya seorang model mengingat dia sangat berpotensi di dalam dunia model. Masa depannya akan kujamin, dia akan menjadi salah satu orang besar yang dimana bisnisku akan meraup keuntungan besar mengikuti kesuksesannya, sambung Anggara. Kamu ingin memanfaatkan aku untuk keuntungan bisnismu? Tanya Rina. Ya. Dan semakin bisnisku sukses, semakin sukses dan cerah juga masa depanmu karena kamu satu-satunya anakku. Seluruh yang aku punya akan menjadi milikmu bersama suami dan anakmu nanti. Tapi, sayangnya, kamu tidak pernah mau berpikir panjang tentang segala kebaikan yang sudah aku siapkan untuk masa depanmu dan keluarga kecilmu nanti, Rina. Rina terdiam. Dia mematung mendengar penjelasan dari sang ayah. Entah kenapa, radanya, air mata Rina berdesakan untuk keluar. Ada perasaan yang muncul di hatinya. Aku ini ayahmu, Rina. Tidak mungkin aku mencelakai anakku sendiri. Membiarkan dia menderita dan sengsara. Sebelum aku mati, aku akan menyiapkan segalanya untuk masa depanmu dan keluarga kecilmu. Tapi, Rina, kamu selalu berpikir buruk kepada orang tuamu sendiri, kata Anggara lagi. Vera menitikkan air mata mendengar penjelasan sang suami. Sungguh, ada perasaan yang menyesakkan dada Vera saat ini. Ia mulai menatap penuh Anggara. Mas, aku, dan kamu. Aku tidak menyangka, pikiran kamu sebodoh dan sependek itu, Vera. Aku pikir, kamu perempuan cerdas. Tapi, nyatanya, nol. Kamu menyalahkan aku atas dosa yang dilakukan anakmu. Mengatakan kalau dosa yang dilakukan anakmu adalah karena didikanku yang keras dan tidak mau mendengar kemauan Rina. Anggara memotong ucapan Vera. Tidak, maksudku. Memang, perempuan itu menggunakan perasaan, bukan logika. Tapi, kalau kamu terus-terusan mengabaikan logika kamu akan sengsara seperti ini. Keadaan akan menguasaimu. Lihatlah sekarang, kamu merasa paling tersakiti tanpa mau berpikir dari sisi lain, potong Anggara lagi. Anggara menggelengkan kepala. Aku sudah berusaha menjadi suami dan ayah yang baik. Memberikan kesempatan untuk kamu menjadi istriku lagi dan kembali bertanggung jawab kepada putriku. Tapi, semua itu tidak terlihat di mata kalian karena kalian hanya memandangku dari masa lalu. Ya, kalian berdua sama persis, hanya bisa menilaiku dari masa lalu. Perubahanku tidak kamu hargai, Vera, Rina. Padahal, masa depan kalian berdua juga aku pikirkan selama ini. Kalau aku mati, setidaknya kalian masih bisa hidup enak. Tapi, sayangnya, kamu tidak berpikir panjang, Vera. Sehingga, kamu hanya bisa menilaiku dari sisi buruk saja, sambung Anggara. Vera menundukkan kepala. Maafkan aku. Aku. Rina tidak mampu menyelesaikan ucapannya. Lihatlah diri kamu, Rina. Karena sifat pembangkang kamu kepada ayahmu membuat kamu harus menanggung penderitaan ini. Sekarang, siapa yang ingin kamu salahkan? Aku. Aku tidak pernah memintamu berprofesi sebagai seorang jalang. Aku tidak memintamu hamil di luar nikah. Tapi, lihatlah, sekarang kamu mengalami itu. Apa aku yang harus menanggung dosamu ini? Kata Anggara, menatap Rina. Mungkin, di akhirat nanti, aku akan menanggung dosamu, Rina. Oke, aku tidak bisa mengelak dari semua itu. Tapi, setidaknya, aku tidak menanggung dosamu di dunia ini.
Tanggung sendiri akibat dari perbuatanmu ini, lanjutnya. Kamu ini bukan anak kecil lagi yang harus diajarkan mana yang salah dan benar. Sekarang, kalau kamu melakukan kesalahan, itu pilihanmu sendiri. Aku tidak memintamu berbuat salah, sambung Anggara. Vera menunduk menangis. Dia mulai menyesali dirinya yang sudah banyak berprasangka buruk kepada Anggara. Kini, mendengar ungkapan Anggara, hatinya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Mas, maafkan aku yang selalu berpikir buruk ke kamu dan melihat kamu dari masa lalu, lirih Vera, di sela tangisnya. Oh, sudah terlanjur, Vera. Usahaku untuk berubah tidak kamu hargai, maka jangan salahkan aku jika tekadku sekarang adalah kembali ke masa lalu. Dek, Vera tersentak mendengarnya. Sedang, Rina tiba-tiba berlutut di bawah kaki Anggara. Pa, maafkan aku. Jangan kembali ke masa lalu, mohon Rina, aku sadar bahwa akulah yang salah. Rina menangis di kaki sang ayah. Tidak bisa. Kalian berdua lebih baik pergi dari rumahku. Anggara langsung menarik kakinya dan berlalu dari hadapan Vera dan Rina. Anggara berlalu begitu saja dari hadapan Vera dan Rina. Dia merasa tidak dihargai selama ini. Selalu saja dibantah, pikirnya. Hal itu membuat Anggara lebih memilih meninggalkan Vera dan Rina karena dia tidak tahan dengan keduanya yang selalu berpikir bahwa segala yang dilakukan oleh Anggara itu adalah suatu keburukan. Tentu saja, Anggara merasa tidak dihargai dalam hal itu. Ma, aku tidak mau pergi dari sini, kata Rina, tiba-tiba. Seperti yang kamu inginkan, Rina. Tapi, papa kamu sepertinya sudah benar-benar marah dan tidak bisa lagi memberikan kesempatan untukmu, jawab Vera. Mama, kan, istrinya. Apa mama tidak bisa membujuk papa? Vera diam mendengar pertanyaan Rina yang ia rasa mengusik hatinya. Rina merasa bahwa pertanyaan Rina yang sesederhana itu tidak mampu dia jawab secara langsung karena ada sesuatu yang mengganjal di hati Vera. Bagaimana, Ma? Coba bujuk papa. Aku yakin, mama bisa menenangkan hati papa, kata Rina lagi. Vera menggelengkan kepala. Bagaimana dia bisa menenangkan hati Anggara lagi? Sedangkan, sesuatu yang mengganjal di hatinya ini sudah membuat dia merasa kalah dengan keadaan. Sesuatu yang mungkin saja Rina tidak tahu akan hal itu. Kenapa, Ma? Apa mama tidak percaya diri dengan cinta papa kepadamu, Ma? Tanya Rina, bersungguh-sungguh menatap ibunya. Kembali, perkataan Rina menyentuh hati Vera. Dia merasa sakit dengan ucapan Rina tadi. Entah apa alasannya, tapi memang begitulah yang Vera rasakan dan Rina tidak tahu yang sebenarnya. Ma, kalau aku harus pergi dari rumah ini, mama harus ikut denganku, kata Rina. Vera menggelengkan kepala. Tidak, tidak. Ma, mama mau membiarkan aku hidup sendirian di luar sana. Mama jangan egois. Siapa yang akan menemaniku? Apa mama tidak kasihan kepadaku? Aku hamil, Ma. Mama benar-benar tidak punya hati kalau tega membiarkanku hidup sendirian di luar sana. Aku gak ngangka mama membelaku di hadapan papa. Tapi, ternyata mama tega akan membiarkanku hidup sendirian di luar sana, titah Rina. Kita tidak akan pergi dari sini, ucap Vera, berlalu dari hadapan Rina. Vera melangkah cepat ke ruang kerja Anggara, karena Anggara ada di sana. Tampaknya, Vera ingin berbicara dengan Anggara walaupun sebenarnya, Vera merasa sudah tidak bisa lagi untuk berbicara dengan Anggara. Namun, tampak Vera ingin mencobanya lagi. Di depan ruang kerja Anggara, Vera tampak mondar-mandir, ragu. Sungguh, dia merasa ragu apakah harus segera masuk ke dalam sana dan menemui Anggara untuk berbicara dengannya. Apa Vera mampu menghadapi Anggara setelah mendengar ucapan Anggara tadi? Aku harus bicara lagi dengannya. Vera meyakinkan diri. Akhirnya,
Vera memberanikan diri untuk membuka pintu ruang kerja Anggara dan berjalan masuk ke dalam sana. Sorot mata Anggara langsung menatap tajam Vera yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya. Apakah aku memintamu untuk masuk ke ruanganku? Tidak, Mas. Tapi, aku ingin berbicara denganmu, jawab Vera, dengan suara penuh keraguan. Anggara langsung berdiri dan menatap penuh Vera. Apakah ucapanku tadi kurang jelas untuk kamu pahami? Vera kembali menggelengkan kepala. Tidak juga. Ucapanmu sudah jelas, Mas. Tapi, aku hanya ingin membicarakan sesuatu kepadamu. Ini adalah hal yang serius. Silakan. Anggara memberikan kesempatan untuk Vera membicarakan hal yang serius seperti yang dikatakan oleh Vera tadi. Vera merasa sedikit tenang karena dia bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada Anggara. Mas, apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Pertanyaan yang terlontar dari Vera membuat Anggara seketika merasa muak. Dia tidak suka dengan pertanyaan seperti itu terlontar dari Vera. Rasanya, Anggara begitu malas untuk menjawabnya. Dia pun mengalihkan pandangan dari Vera, malas untuk menjawab pertanyaan Vera tadi. Aku mohon kamu jujur, kata Vera. Malas. Keluarlah kalau kamu hanya ingin menandakan tentang itu. Aku malas menjawab pertanyaan seperti itu, jawab Anggara. Karena aku merasa kamu tidak sepenuhnya lagi dalam mencintai istri dan anakmu. Kamu banyak berubah akhir-akhir ini. Aku yakin, kamu berubah karena perasaan kamu juga berubah. Aku mau tahu, apa yang membuat perasaanmu berubah, Mas? Kalau kamu sudah yakin perasaanku berubah, untuk apa lagi kamu bertanya? Bukankah kamu sedang merasa ragu dengan keyakinanmu itu? Atau berharap keyakinanmu itu tidak benar? Balas Anggara. Vera terdiam sejenak. Kalimat terakhir yang Anggara sampaikan tadi seolah membenarkan niat hati Vera. Jujur saja, Vera juga sedang berharap agar keyakinannya itu tidak benar. Dia berharap Anggara meyakinkannya tentang perasaan. Tapi, justru, jawaban Anggara membuat Vera merasa bahwa keyakinannya memang benar. Jadi, benar, Mas, kalau perasaan kamu ke aku sudah berubah? Tanya Vera. Sepertinya begitu. Suami mana yang tahan ketika istrinya terus-terusan berprasangka buruk kepadanya? Terus-terusan tidak menghargainya. Aku rasa, dengan mengubah perasaanku kepada kalian adalah cara yang telat untuk menghargai diri sendiri. Aku juga tidak butuh orang-orang yang tidak bisa menghargaiku. Maka dari itu, aku harap, kamu segera pergi dari sini. Bawa putrimu itu, tita Anggara. Air mata Vera lolos kembali dari pelupuk matanya. Apa hanya karena itu? Atau kamu mempunyai alasan lain yang membuat perasaanmu ke aku jadi berubah semudah ini? Anggara menatap serius Vera. Menurutmu, apa yang membuatku berubah selain itu? Anggara membalikkan pertanyaan Vera tadi agar Vera mengungkap sendiri prasangkanya kepada Anggara karena memang selama ini, Vera selalu meragukan suaminya. Kini, Anggara ingin melihat Vera langsung mengatakan yang sejujurnya agar perempuan itu tidak menjadikan jawaban Anggara debaga bumerang. Apakah ada kaitannya dengan masa lalu, Mas? Anggara tersenyum smirk. Apa kamu sangat ingin tahu jawabannya? Iya. Aku ingin tahu, sejauh mana masa lalumu kembali mengganggu rumah tanggaku. Alu tidak terima itu. Sudah terlalu jauh. Semakin kamu bodoh dan ceroboh menyikapi masalah rumah tanggamu bersamaku, maka semakin jauh pula masa laluku mendominasi hati dan pikiranku. Dek, katup bibir Vera terbuka. Dia terdiam 1000 bahasa mendengar apa yang Vera ucapkan kepadanya. Sungguh, pernyataan yang benar-benar menyiksa hati Vera saat ini. Kamu sudah bertemu dengan masa lalumu. Itu alasan kamu ingin aku pergi dari hidupmu. Dengan keberanian yang tidak banyak, Vera kembali menanyakannya lebih jelas lagi. Sebelumnya, aku menghargai rumah tanggaku bersamamu.
Itu sebabnya, aku memilih untuk tidak mengambil langkah jauh. Tapi, melihat kamu yang semakin hari semakin keterlaluan, aku rasa, menemui masa laluku adalah pilihan yang tepat. Vera tersenyum getir dan menggelengkan kepala. Tidak, Mas. Kamu siapa berani melarangku? Aku sudah tidak mau jatuh ke pilihan yang ternyata merugikan diriku sendiri. Memilih kamu adalah suatu kesalahan. Beberapa hari setelahnya. Dengan tatapan penuh, Farid mengusap kepala istrinya. Dia selalu berdoa agar Nuha lekas pulih. Nuha, kamu sudah sadar. Beberapa hari setelahnya, Farid tidak pernah meninggalkan rumah sakit sejak Nuha tidak sadar seperti ini. Dia terkadang kembali ke rumah sebentar tanpa melakukan kegiatan apapun. Farid benar-benar fokus dengan keadaan istrinya. Farid, Umi pulang dulu, ya. Kalau kamu mau pulang lagi, telepon Umi atau adik kamu saja supaya Umi datang ke sini untuk menemani istri kamu. Terima kasih, Umi. Tapi, aku sudah pulang tadi sore. Sepertinya, aku tidak akan pulang lagi. Baik, Nak. Kalau begitu, Umi pamit dulu, ya. Ya, Umi, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama halnya dengan Farid, Umi Maryam setiap hari tidak pernah absen di rumah sakit. Terlebih, saat Hanum mengetahui kondisi putrinya dan menahan perasaan keberatan terhadap Farid. Hanum tidak mau menambah masalah dulu sebelum putrinya pulih. Dari sana, Umi Maryam semakin merasa bersalah karena sudah pasti, Hanum begitu keberatan melihat kondisi putrinya yang selema itu akibat dari masalah yang terjadi di antara Farid dan Nuha. Jangan khawatir. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk kamu. Aku yakin, kamu akan segera sadar, kata Farid, duduk di samping Nuha. Hari-hari Farid selama ini dipenuhi penyesalan. Tapi, Farid tetap berusaha terlihat tidak lemah untuk Nuha walaupun di dalam hati, Farid selalu menyalahkan dirinya sendiri. Kapan kamu akan bangun? Batin Farid, kembali merasakan penyesalan itu semakin kontras dalam dirinya. Farid memerhatikan wajah Nuha. Begitu pucat seperti hari-hari sejak ia tidak sadar. Terlalu banyak pukulan hidup yang tidak adil untuk Nuha sejak kecil membuat Farid semakin merasa bersalah. Nuha, ayo, buka matamu. Aku ingin membahagiakanmu, kata Farid, teringat penderitaan Nuha sejak kecil. Bagaimana bisa? Nuha masih dalam keadaan tidak sadar. Tidak mungkin ia mendengar ucapan Farid selain mungkin merasakan kehadiran pria itu. Tapi, Farid bertekad ke dirinya sendiri untuk melakukan apa saja demi membahagiakan. Sejak kecil, Nuha, ayo, buka matamu. Aku ingin membahagiakanmu, kata Farid, teringat penderitaan Nuha sejak kecil. Bagaimana bisa? Nuha masih dalam keadaan tidak sadar. Tidak mungkin ia mendengar ucapan Farid selain mungkin merasakan kehadiran pria itu. Tapi, Farid bertekad ke dirinya sendiri untuk melakukan apa saja demi membahagiakan istrinya sendiri. Kring. Ponsel Farid berdering. Panggilan masuk dari asisten pribadinya. Segera, Farid menjawabnya karena tidak nyaman dengan dering ponselnya sendiri. Assalamualaikum, Ustadz, salam Akmar, di ujung telepon. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktu Anda, Ustadz. Saya izin mengonfirmasi tentang informasi yang saya berikan ke Anda melalui pesan yang belum Anda balas juga. Maaf, Ustadz, bukan tidak mengerti keadaan Anda, tapi saya juga harus segera memberikan jawaban ke pihak kampus. Saya sudah mengurus semua itu, Akmar. WD1 sudah menghubungi saya dan untuk keputusan, saya mengambil cuti selama 1 semester ini. Akmar diam beberapa saat. Dia merasa sedikit kaget dengan jawaban Farid. Bukan hal yang biasa Farid sampai harus mengambil cuti selama 1 semester.
Akmar melihat bagaimana kesungguhan cinta Farid ke Nuha sampai Farid mengorbankan pekerjaan selama 1 semester. Baik, Ustadz. Sebelumnya, saya benar-benar minta maaf karena telah mengganggu waktu Anda. Kalau begitu, perihal ini, saya tidak perlu lagi mengonfirmasinya ke pihak kampus, Ustadz. Tanya Akmar, masih dalam sambungan telepon. Ya, tidak perlu. Baik. Terima kasih sebelumnya, Ustadz. Setelah pembicaraan dirasa sudah cukup, panggilan tersebut berakhir setelah mengucap salam. Farid menutup layar ponselnya dan kembali melihat kondisi Nuha yang masih terbaring lemah di atas tempat tidur. Nuha, selama beberapa bulan ke depan, aku akan selalu fokus ke kamu. Bangun, ya, aku menunggumu, ucap Farid, mencium kening Nuha begitu dalam. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Sampai detik ini, Farid tidak kunjung merasa mengantuk. Dia selalu terjaga selama Nuha tidak sadar selama ini. Farid merasa tidak bisa terlelap dalam waktu lama walaupun terkadang kedua matanya tiba-tiba terpejam hanya dalam beberapa menit saja. Farid berlalu ke kamar mandi. Ia mengambil air wudhu dan keluar mengambil Al-Quran. Sepertinya, dia benar-benar tidak tenang saat ini. Apalagi, jika harus menyaksikan wajah pucat Nuha membuat Farid semakin merasa tidak tenang. Dengan suaranya yang merdu, Farid melantunkan ayat suci Al-Quran. Pengobat jiwa mereka yang serang rapuh saat ini. Benar. Jiwa keduanya saat ini benar-benar rapuh. Farid menyadari itu. Namun, Farid adalah seorang lelaki yang tentu saja akan berusaha menjadi yang paling kuat di antara dia dan istrinya. Ya Allah, tenangkanlah jiwa istriku, doa Farid, di dalam hati. Pada sela-sela ia menjeda ayat demi ayat suci Al-Quran yang dibacanya. Kedua mata Farid terasa panas. Ia mengerjap sesaat setelah menutup Al-Quran di tangannya. Farid kemudian kembali meletakkan Al-Quran tersebut ke atas sofa yang tersedia di sana beserta perlengkapan sholat. Nuha, ucap Farid, yang melihat Nuha masih saja betah dengan kedua mata yang tertutup sempurna. Farid duduk di samping Nuha lagi. Dia meletakkan tangannya di puncak kepala Nuha dan melafazkan sebuah doa. Berharap, dengan itu, Nuha bisa ditenangkan batinnya. Sehingga, mampu kuat untuk melawan rasa sakitnya. Bantulah dia, ya Allah, gumam Farid, berdoa. Farid kemudian mengalihkan pandangan ke arah jendela. Malam terlihat begitu pekat, sepekat hatinya yang terasa begitu gelap saat ini. Dia kemudian berdiri menutup tirai jendela yang tadinya sedikit terbuka. Dengan cepat, Farid kembali duduk di samping Nuha. Ia memerhatikan kembali wajah sang istri. Farid mengerutkan keningnya melihat kelopak mata cantik istrinya sepertinya tengah bergerak. Nuha, kamu sadar? Farid memerhatikan lebih jelas. Benar. Bahwa kelopak mata indah Nuha tengah bergerak. Seolah sedang berusaha terbuka. Farid ingin menumpahkan air mata bersyukur melihatnya. Segera, ia memencet tombol nurse call agar dokter atau perawat datang ke kamar Nuha untuk memeriksa keadaan perempuan itu. Pria itu sedang merasa bersyukur saat ini. Tapi, wajah datar Farid tidak memperlihatkan itu. Hanya kelembutan dan keteduhan tatapan yang tampak dari kedua mata Farid. Istri saya sepertinya sadar, kata Farid, kepada dokter yang datang ke ruangan Nuha. Kami akan memeriksa pasien dulu, Pak. Mungkin, Anda bisa menunggu di luar dulu, kata dokter. Baik. Tidak mau membuang-buang waktu, Farid langsung keluar dari ruangan Nuha dengan penuh rasa syukur dan sedikit gelisah juga menunggu hasil pemeriksaan dokter. Di luar sana, Farid menunggu dengan rasa gelisah dan cemas. Dia benar-benar merasakan kecemasan itu sebelum dokter atau perawat menyampaikan hasil pemeriksaan Nuha sekarang. Semoga Nuha sadar, doa Farid, dengan kedua tangan saling menggenggam dan kedua siku bertumpu pada lututnya. Dengan harapan penuh, Farid terus berdoa.
Jika istrinya sadar, dia benar-benar tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu lagi untuk membuat Nuha bahagia dan tidak menyakitinya lagi. Farid sudah mengerti bahwa semua hal yang berkaitan dengan masa lalu, harus ia hindari. Dalam beberapa menit, pintu kamar inap Nuha terbuka. Farid segera berdiri melihat dokter yang sudah keluar dari ruang rawat inap sang istri. "Istri saya sudah sadar."